Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiorella Cinta Ayunda dengan NIM 20.01.55.0040. Ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Pengaruh Tata Kelola Sistem e-learning terhadap kepuasan pengguna e-learning dari perspektif mahasiswa. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Agus Prasetyo Utomo, Eskom, MM, Mkom. Berikut latar belakang. Penelitian ini menyoroti peran krusial tata kelola sistem e-learning dalam meningkatkan kepuasan mahasiswa di era transportasi digital. E-learning sebagai hasil evolusi pendidikan memberikan fleksibilitas baru dengan mengatasi batasan geografi dan waktu. Namun, kesuksesannya sangat tergantung pada desain antara muka yang intuitif, ketersediaan konten berkualitas, dan dukungan teknis yang memadai. Penelitian ini fokus pada perspektif mahasiswa, mengidentifikasikan faktor-faktor kritis yang mempengaruhi kepuasan pengguna dengan mendekatkan analisis kuantitatif. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan praktis untuk optimalisasi sistem e-learning, memenuhi kebutuhan dan harapan mahasiswa dalam lingkup pembelajaran yang berkembang. Selanjutnya, di sini terdapat tujuan dan manfaat. Tujuan yaitu tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tata kelola sistem e-learning terhadap kepuasan pengguna dengan fokus pada perspektif mahasiswa di dalam lingkungan Universitas Situbondo Semarang. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor-faktor penting, lalu yang ketiga mengukur tingkat kepuasan pengguna, dan terakhir yaitu memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya ada manfaat, yaitu pertama, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang dampak tata kelola sistem e-learning terhadap kepuasan pengguna dari perspektif mahasiswa. Yang kedua, pengembangan sistem e-learning yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, pedoman kebijakan dan keputusan, dan terakhir yaitu pemahaman terhadap perspektif pengguna. Lalu di sini terdapat metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menjelaskan penyelesaian masalah berdasarkan data. Yang kedua itu ada populasi. Populasi adalah mahasiswa Universitas Situbondo Semarang yang menggunakan e-learning sebagai alat pembelajaran. Yang ketiga ada sampel. Sampel menggunakan non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel non-probability yang digunakan adalah purposive sampling. Selanjutnya ada pengumpulan data menggunakan metode observasi dan kuesioner. Survei dilakukan secara online menggunakan Google Form. Penelitian ini melibatkan 312 responden dengan data sampel yang valid. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Metode Partial Large Square Structural Equation Model atau PLSM yang digunakan dengan Smart PLS 3.2.9 digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul dan menguji hipotesis penelitian. Analisis Smart PLS dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, evaluasi validitas dan kemudian evaluasi model struktural atau inner model. Konstruk dimensi yang digunakan dengan item pengukurannya yaitu easy of access dengan 3 item, content quality dengan 3 item, interaktivitas dengan 3 item, stabilitas sistem dengan 3 item, dan stratification dengan 6 item. Selanjutnya di sini terdapat uji validitas. Yang pertama itu ada pengujian validitas konvergen. Pengujian validitas konvergen yaitu hasil perhitungan algoritma PS menunjukkan bahwa loading faktor tidak memiliki nilai di bawah 0,7 untuk penelitian tahap awal. Skala pengukuran dengan nilai 0,5 sampai 0,6 sudah dianggap cukup. Dari tabel ini menunjukkan bahwa hasil variabel adalah valid. Yang kedua itu ada uji reliabilitas. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Lalu ada tabel Average Variance Extracted atau AV. Menurut tabel AV, variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki nilai AV di atas 0,5 yang menunjukkan bahwa variabel tersebut dapat dianggap valid dalam pengujian. Selanjutnya, ada pengujian hipotesis. Di sini terdapat tabel uji statistik yaitu e-learning government dengan tes statistik 24.721 dengan keterangan signifikan. Lalu terdapat uji R-square. Variabel e-learning government memiliki pengaruh sebesar 0,008 terhadap kepuasan.
Menurut hasil elsewhere, nilai ini dianggap sebagai tingkat pengaruh moderat. Lalu, di sini terdapat pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menyelidiki dampak tata kelola learning terhadap kepuasan mahasiswa. Model serupa menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif antara tata kelola e-learning. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola e-learning yang baik berperan penting dalam meningkatkan kepuasan mahasiswa. Faktor interaksi, dukungan sistem, kualitas konten, dan aksesibilitas secara signifikan berkontribusi terhadap efektivitas tata kelola learning dengan interaksi sebagai kontributor utama. Ini menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti komunikasi efektif dan dukungan teknis yang responsif sangat penting dalam menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.